Okay, we are studying the number 2 stanza. Oma Namakala Pali. So we pay whom we buy number 2 stanza again. Oke, kita mulai dengan memberi hormat pada Buddha dengan membacakan Manamakara Pali bait kedua. Sama-sama. Dayana Subhaga Kayika Madura Vara Saropita Amida Guna Ganadara Dasa Bala Matula Wondi Sat. So Dayana Subhaga Kayika is our Buddha has a body parts, body limb, lovely to the eye. Lovely to the eye. Jadi Nayana Subhaga Kayenggang itu artinya bentuk-bentuk tubuh itu bagus dilihat. Madhura Vara Saropita. Our Buddha has a very sweet voice. Madhurawara Saropeta artinya suara Buddha sangat merdu. Very sweet and very superior voice. Jadi suaranya sangat merdu dan superior. Now Amita Guna Ganadana. Our Buddha whole and compare Eva Sila Samadhi Pinya. Yang selanjutnya Amita Guna Ganadara itu artinya Buddha mempunyai sila samadhipanya yang tidak tertandingi. Because holding that and compare Eva Sila Samadhi Pinya, so Buddha is Atula. Atula means a peerless one. Karena punya sila samadhipanya yang tidak tertandingi, maka disebut juga Atula. Atula itu yang terbaik, ya, maksudnya yang tidak bisa ditandingi. And in this time, the last quality is a Dasabala. Dasabala means that Buddha has a physical power, 10 power, and mental 10 power. Dan yang kata yang terakhir adalah Dasabala, yang artinya Buddha punya 10 kekuatan fisik dan 10 kekuatan batin. So mental 10 power, I will say again, number 1, Thana Kosala knowledge. Jadi 10 kekuatan batin, saya ulang lagi. Yang pertama adalah namanya Thana Kosala, pengetahuan Thana Kosala. Number 2, Atita Nagata Pechupanana Kama Samadhanana Vipaga. Atita Nagata Pechupanana. Ya, yang kedua itu tadi ya. Number 3, Sabbata Gamini Padipada knowledge. Yang ketiga itu tadi Sabbata Gamini Patipada, pengetahuannya. Number 4, Aneka Dadu Nana Dadu Loka knowledge. Yang keempat, Aneka Datu Nana Datu Loka, pengetahuan itu. Number 5, Satana Nana Dimutikata knowledge. Satana Nana Dimutikata knowledge. Yang kelima itu Satanang Nana Dimutikata Nana Dimutikata knowledge. Number 6, Eduriya Paropariyati. Eduriya Paropariyati knowledge. Yang keenam itu pengetahuan indriya paropariyati. So that day we already discussed in this number 6 jnana. Faculty, different faculty like that. So Buddha knew, or this person maybe his faculty happened today or tomorrow or this week or this year. Buddha knew. No? Jadi yang keenam ini artinya Buddha tahu fakultas itu tiap-tiap orang dia tahu mana yang akan matang gitu. Jadi orang ini akan matang kapan, Buddha itu tahu. Yeah, so regarding this knowledge, I explain the 4 kind of Pugala, 4 kind of yogi. One is a Ukati Tinyu, just listening the imblic Dhammato can attain Nibbana. Number 1. Jadi itu artinya ada Buddha juga Sayadaw juga sudah menjelaskan ada 4 macam orang ya. Yang pertama itu yang mendengar sedikit Dhamma aja sudah bisa mencapai Nibbana. Second, Uipenji Tinyu, detail not Dhammato.
at the time can attain nibbana. Listening detail nibbana. Nah, jenis yang kedua itu dengan mendengarkan Dhamma secara detail, dia bisa mencapai nibbana. So during Dhamma talk time, they contemplate Vipassana jnana, anicca, dukkha, anatta to the sankhara Dhamma. Listening and Vipassana trying together at the time. Jadi pada saat mendengarkan Dhamma itu mereka sambil merenungkan Vipassana, anicca, dukkha, anatta terhadap bentuk-bentuk sangkara ya. Jadi sambil mendengarkan Dhamma, mereka sambil merenungkan Vipassana. So Buddha time, just listen and contemplate only. No book, no writing, no paper at the time. Jadi di zaman Buddha itu cuma mendengarkan dan bermeditasi, dengar sambil bermeditasi. Jadi pada saat itu tidak usah tulis karena tidak ada buku. Some people can follow accordingly Buddha teaching. So Buddha teach this, he also contemplate like that. Jadi ada orang-orang yang bisa mengikuti kata-kata Buddha, artinya Buddha ngomong apa, langsung direnungkan kata-katanya itu. Not only Buddha time, after Buddha passed away, no, at that time, Tat Sangha Council, no, at that time in India. At that time, the leader is Venerable Magli Tissa Buddha, the leader, Sangha leader at that time, the Tat Sangha Council. At that time, the leader bhikkhu is called Magli Buddha Tissa, Bandi Magli Tissa Buddha. Jadi kata Sayadaw bukan cuma di zaman Buddha ya, tapi setelah Buddha parinibbana pun di India pada saat itu di persamuan agung ketiga ada seorang bhikkhu yang namanya Mangaliputta Tissa. So he just Putujana like he memorized a lot. The Abhidhamma also. He just memorized Abhidhamma first. Abhidhamma Pitaka. Jadi pada saat masih umat awam, beliau mempelajari dan menghafal Abhidhamma. So after that, he gave in Dhamma talk to one Dayaka. One Dayaka only. Not Dhamma talk is one by one like that. One by one. Listening now also one. No? At the time, he just at the time Putujana. So during time they also contemplate. So listening now also contemplate Vipassana jnana to get Vipassana jnana. The Bandi, the Venerable Magli Tissa Buddha also contemplate. No? Talking and contemplating together. So after Dhamma talk, both become the Sotapanna. Jadi pada saat itu beliau mengajarkan Abhidhamma kepada satu orang umat awam. Jadi mereka cuma berdua. Jadi pada saat Bandenya itu mengajarkan Abhidhamma, mereka berdua sama-sama merenungkan, sama-sama bermeditasi Vipassana juga dari Abhidhamma itu. Dia merenungkan kata-kata Abhidhamma itu dan akhirnya mereka juga berdua sama-sama mencapai Sotapanna. So in the text they recorded this story. One arrow shoot two deer. Jadi kalau menurut cerita ini berarti artinya itu satu anak panah bisa kena dua rusa. One Dhamma talk only. One Dhamma talk only. At that time affect to the two people. Jadi kata saya itu satu Dhamma talk punya efek kepada dua orang. So because during Dhamma talk time can contemplate Vipassana jnana. Jadi oleh karena itu pada saat ada Dhamma talk bisa sambil merenungkan Vipassana jnana. So number 3 percent Neya Bukala. Neya Bukala not enough just listen Dhamma talk. Have to practice Sila Samadhi Pinya step by step. Jenis orang yang ketiga namanya Neya Pugala. Untuk orang ini tidak cukup kalau hanya cuma mendengar Dhamma, tetapi masih harus berlatih setahap demi setahap secara sistematis. And also can attain in this life Nibbana. Dan setelah berlatih, maka dia bisa mencapai Nibbana di kehidupan ini juga. So last percent is Pada Parama. This life cannot, but possible in this life. Dan jenis yang terakhir adalah namanya pada parama, itu artinya di kehidupan ini
dia tidak akan mencapai nibbana, tetapi kalau berlatih kemungkinan di kehidupan selanjutnya dia bisa mencapai. So area, ripening or not ripening is nowadays we cannot know. Only Buddha only know. Jadi sebenarnya apakah akan matang apa enggak, apakah akan matang atau tidak akan matang itu tidak ada yang tahu, hanya Buddha yang tahu. So in the Buddha time, one disciple of Sariputta, no, he practiced 3 months like Dhammasari retreat. Just like also cannot see, not see. So this student, bhikkhu, young bhikkhu. So teacher is Sariputta. Sariputta is number one disciple in the world in our dispensation. So even he disciple very try hard, 2 or 3 months, but the light, small light also not appear. So at the time after 3 months, Sariputta called his student to the Buddha. At the time Buddha say, "Oh Sariputta, you leave your student here. You may see in the evening your student become the Arahant." Buddha know how to teach Buddha know. And also Buddha know how ripen area. So Buddha create the lotus, yellow color lotus. Yellow color lotus, very beautiful. At the time, after create yellow lotus and give to this bhikkhu, please see this yellow lotus. At the time, just seeing at the time, kasina disappear like that. Kasina, red kasina. No? Quickly can absorb, reach to the four jhana, first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, very quick. Why the previous 3 months he cannot get just like also? Because at the time Sariputta giving the Asubha Kamatana. Sariputta thinking is that these young people maybe a lot of raga. A lot of raga. So Asubha Bhavana is suitable for him. Sariputta thinking like that. So whenever Sariputta giving the meditation, the Asubha meditation, Asubha Bhavana. So seeing the Asubha, this young bhikkhu never happy because he want to see the beautiful object. Because previous 500 life, he is a goldsmith. You know, who made the gold, the decoration, necklace like that. Goldsmith. 500 life continuously. He always see the beautiful object only, not the reverse Asubha object. He want to see the beautiful object only. So because this 3 months he see the Asubha, never happy. Never happy, no light. So Buddha know, oh, this young bhikkhu want to see the beautiful object. So Buddha create very beautiful lotus, red color. After that, red color, lohita. Lohita. Indonesia what call lohita? Red, merah. So after getting 4 jhana, Buddha create this lotus to be decay. And instruction to contemplate anicca dukkha anatta. So evening attain the arahantship. So morning giving instruction, evening attain arahantship. So Buddha know how to teach. Jadi saya itu menceritakan di zaman Buddha ada seorang murid Bante Sariputta ya. Bante Sariputta ini kan adalah murid nomor 1 Buddha ya. Di Buddha Sasana ini Bante Sariputta adalah yang paling unggul maksudnya. Dalam hal kebijaksanaan dia paling unggul. Jadi ada seorang murid Bante Sariputta yang selama 3 bulan dia berlatih meditasi, diajarin oleh Bante Sariputta. Selama 3 bulan dia berlatih seperti kita di sini Taman Sari berlatih 3 bulan. Ya selama 3 bulan itu tidak ada, bahkan cahaya nggak ada. Jangankan nimitta ya,
cahaya pun nggak muncul gitu. Jadi konsentrasinya nggak bagus. Ya. Jadi setelah 3 bulan berlalu, Bante Sariputta membawa muridnya ini ketemu Buddha. Nah, setelah Bante Sariputta, setelah Buddha melihat muridnya ini, kemudian Buddha mengatakan, Sariputta, nanti muridmu tinggal di sini, nanti malam dia bisa mencapai tingkat arahat, bisa mencapai tingkat kesucian. Jadi Buddha mengatakan seperti itu. Jadi ini artinya Buddha tahu kapan seseorang ini bisa matang, kapan seseorang bisa bisa matang, ya, bisa mencapai tingkat kesucian. Jadi karena pada saat belajar dengan Bante Sariputta ini, dia mendapatkan, jadi pada saat itu di pagi hari itu Buddha memberikan instruksi kepada muridnya Bante Sariputta ini untuk berlatih meditasi dengan menciptakan sebuah bunga lotus yang warnanya merah. Nah, setelah dia menciptakan bunga lotus warna merah itu, kemudian dia menginstruksikan kepada murid Bante Sariputta ini untuk melihat bunga ini. Dan kemudian pada saat setelah melihat bunga ini, kemudian setelah itu langsung dia masuk ke dalam kasina. Kasina sangat terang, masuk ke jana kasina 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa pada saat berlatih dengan Bante Sariputta dia tidak berhasil? Karena diceritakan 500 kehidupan sebelumnya dia adalah ahli emas, ya. Dia mengukir emas. Jadi dia itu selalu melihat hal-hal yang indah-indah, yang bagus-bagus. Jadi 500 kehidupan berturut-turut mungkin, ya. Jadi dia selalu itu melihat hal yang bagus-bagus. Jadi menurut Bante Sariputta, dia ini pada saat umat awam, raganya itu sangat tinggi. Jadi pada saat itu instruksi dari Bante Sariputta adalah mengajarkan dia objek meditasi asubha. Jadi karena dia melihat objek asubha itu, dia tidak happy, pikirannya itu tidak senang, ya. Karena dia sukanya melihat hal yang indah, karena itu 500 kehidupan sebelumnya dia selalu melihat hal-hal yang bagus semua. Jadi begitu dikasih hal yang tidak bagus itu nggak happy. Jadi pada saat meditasi, pikiran nggak happy, konsentrasi nggak bisa muncul. Jadi tidak berhasil. Tapi Buddha tahu ini. Jadi akhirnya Buddha menciptakan bunga itu, dan dia kasih lihat bunga itu, perhatikan bunga ini dan bermeditasi. Dengan melihat bunga itu, karena bunganya sangat cantik, ya, bunga lotus warna merah, dengan cepat dia masuk jana 1, 2, 3, 4. Nah, setelah dia masuk jana, setelah konsentrasinya kuat, Buddha membuat bunga ini jadi layu. Nah, di situ setelah itu Buddha menginstruksikan beliau untuk merenungkan anicca dukkha anatta, dari bunga yang tadinya bagus sekarang menjadi layu, dan akhirnya malam hari dia mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, jadi di sini Sayadaw mengatakan lagi, jadi dari Bante ini kan berarti pagi hari dikasih instruksi, malam hari sudah mencapai tingkat kesucian arahat gitu. So because the yogi meditator have to decide himself, I happy or not this object. Jadi Sayadaw menambahkan, oleh karena itu yogi harus tahu, ya, harus bisa menentukan sendiri apakah dengan objek meditasi ini saya happy enggak gitu. So we also not testing each yogi. I always ask, you are happy or not? If not happy, quickly ask, because we have to change the meditation. Jadi oleh karena itu setiap interview itu Sayadaw selalu bertanya kepada para meditator, para yogi, happy enggak gitu. Karena kalau tidak happy harus diganti, harus diubah gitu. Now another example is Venerable Chula Pantaka. Chula Pantaka. Venerable Chula Pantaka. Nah, ini selanjutnya Sayadaw mau menceritakan mengenai Bante Chula Pantaka. So his brother ordained fast, Mahapantaka. After that, attained arahantship. Abangnya itu sudah ditabis duluan, namanya Mahapantaka, dan dia sudah mencapai tingkat kesucian arahat. So elder brother attained arahantship. At the time, younger brother also want to ordain. At the time, get the ordination. So during 3 months,
elder brother teaching the one stanza, or brother, younger brother, you are first vasa now you are. So you should memorize this stanza, one stanza only. No, this stanza is not so difficult, but he cannot memorize within 3 months. Within 3 months, only just one stanza, like Namakala Pali like that, one stanza. This also Buddha quality like that. So cannot memorize within 3 months. At the time, Arahant elder brother say, "Oh, you are very, very poor person. You should this road. Go back home like that." And then he cry. He doesn't want to this road, but he also cannot memorize this stanza. But elder brothers say again, you should this road, but you are very poor knowledge. You cannot get any mega pala like that. Better you go home and you take care of your father mother. Jadi pada saat itu abangnya kan sudah mencapai tingkat arahat, namanya Mahapantaka, maka adiknya ini juga pengen diorden jadi Culapantaka ya. Jadi abangnya yang sudah setelah diorden, abangnya yang Mahapantaka ini dia mengajari adiknya untuk menghafal satu bait kalimat ya, satu bait sutta gitu. Selama 3 bulan, selama wasa 3 bulan itu adiknya ini nggak bisa hafal jadi. Cuma satu bait aja, nggak banyak. Dan baitnya itu tidak susah dihafal. Jadi selama 3 bulan dia mencoba mengingat, menghafal, tapi tidak hafal. Akhirnya bantinya yang abangnya ini juga mengatakan kepada adiknya, kamu ini sangat menyedihkan sekali, dia bilang. Kamu tidak cocok, jadi sebaiknya kamu lepas jubah aja, dia bilang gitu. Tapi pada satu adiknya juga sedih, menangis, karena dia tidak mau lepas jubah. Tapi dia juga tidak sanggup menghafal meskipun satu bait ya. Gitu. So now here also I recommend that all Samanera must be memorized. Patisankayoniso. Jadi sekarang di sini juga saya tahu mengatakan semua samanera harus hafal gitu ya. Yang Pacawekana, Patisangkayuniso. Four paragraph only. 4 paragraph only. Cuma ada 4 paragraf. Who already memorized? Semua sudah hafal belum? Not yet. Ada yang sudah hafal? Patisankayoniso jivaram patisewami yawa dewa sita sabadigataya onan sabadigataya dan samakasa watataba sarisaba sampasana badigataya yawa dewa hiri kobina badichadanatan. This is one paragraph. It cannot memorize Pali, Bahasa Indonesia. Okay, please recite Bahasa Indonesia. Kalau tidak bisa hafal bahasa Pali, yang dihafalin bahasa Indonesia. Memulai without seeing the book. Bahasa Indonesia sudah hafal kan? Saya tahu minta untuk dibacakan sekarang. Merunikam. Toka. Lai Culapantaka. Mirip Culapantaka kata saya dong ya. So Arahant brother say, you are very poor knowledge, you go back home. Jadi di cerita itu kan abangnya bilang kamu sangat kalau kasarnya bodoh ya, kamu sangat bodoh, pulang aja gitu. At the time, Culapantaka very disappointed because he doesn't want to this road. He want to continue. So he cried. He requests again, but elder brother say, "Oh, you should go back. Tomorrow you go back." So at the time, one day coming and one day coming invite. Oh, tomorrow, Buddha and all Sangha, please accept my invitation, the me invitation. At the time, Mahapantaka gave the list, Buddha and how many Sangha. At the time, he not count that his younger brother.
At the time, also Chulapataka very, very, very disappointed. So his elder brother is tried out him. Jadi karena disuruh pulang terus sama abangnya, jadi adiknya ini Culapantaka sangat sedih dan menangis ya. Karena dia tidak pengen lepas juga, dia pengen jadi biksu dan pengen berlatih, tapi dia nggak bisa hafal meskipun satu bait gitu. Jadi pada saat itu suatu hari ada seorang Dayaka datang ke monasteri, dia mengundang biksu dan Buddha. Dia mengundang Buddha dan semua anggota sangha yang ada di sana untuk makan di tempat. Untuk makan, dia mengundang keluar makan. Pada satu Bante Mahapantaka ini dia menghitung semua biksu dan menulisnya di kertas ya. Ada berapa? Bukan menulis. Dia akhirnya hitung semua biksu dan kasih tahu ke Dayaka ini jumlah biksunya berapa, tapi dia nggak hitung adiknya itu. Adiknya nggak dihitung. Akhirnya adiknya ini sangat kecewa sekali dan sangat sedih. So in that moment, the Buddha also has, but elder brother not sent to the younger brother to the Buddha. So this at the time Buddha early morning Buddha reflect early morning, tomorrow early morning. So every day early morning Buddha always see that the wall. At the time Chulapataka is appear in his vision. Every time reflect what happened. At the time Buddha understanding. Chulapataka is driving out by the elder brother. I have to save. So Buddha go out the kuti and waiting near the monastery gate. To the Chulapataka. Chulapataka so early morning. I must this road. I had no way. So at the night to go out the monastery, to go home, he reached to the gate. At the night, met with the Buddha. Buddha say, "Oh, where will you go?" At the night, he explained to the Buddha. And the brother drive out to this road. And then the Buddha say, "Where are you staying now? You are staying in the dispensation of Buddha, or you are elder brother dispensation?" At the time, Chulapataka very happy. "Oh, Bante, I stay in the Buddha dispensation." Like that. Jadi karena setiap hari disuruh pulang, diusir sama abangnya, dia sangat sedih ya. Kemudian pada keesokan paginya, subuh-subuh pagi, Buddha itu kan biasa punya kebiasaan kalau pagi itu dia menggunakan mata batinnya untuk melihat ke seluruh dunia ini siapa yang bisa dibantu gitu. Pada saat itu muncul Culapantaka dan dia setelah muncul bayangan Culapantaka dalam batin Buddha. Jadi Buddha tahu Culapantaka ini dia mau diusir oleh abangnya. Akhirnya Buddha memutuskan untuk pagi itu Buddha mau menemui Culapantaka ini. Jadi pagi-pagi itu Buddha sudah pergi ke gerbang wihara. Buddha di sana menunggu. Kemudian Culapantaka pun pagi itu dia sudah memutuskan mau pulang, mau disrupt karena sudah diusir sama abangnya gitu. Akhirnya dia pergi berjalan ke arah pintu gerbang. Di sana dia ketemu Buddha. Nah, terus setelah ketemu Buddha, Buddha bertanya kepada Culapantaka ini, "Kamu mau kemana?" Dia bilang gitu. Kemudian dia menjawab, saya diusir, disuruh oleh abangku gitu. Kemudian Buddha bertanya lagi, "Kamu sebenarnya tinggal di sini dalam ajaran abangmu apa ajaran Buddha?" gitu. Karena mendengar itu Culapantaka sangat senang. Kemudian dia mengatakan, "Oh Bante, saya tinggal dalam ajaran Buddha," dia bilang gitu. So after that,
Don't worry, don't worry. Buddha said, don't worry. And Buddha created a white cloth like that. This is a paper. Now Buddha created a white cloth and gave the one meditation. You should recite Rajoharana, and you always like that, always Rajoharana, Rajoharana, again and again the whole day. This meditation very strange. Buddha created the white clock and get to the Chula Pandaka, and you recite the whole day Rajoharana, Rajoharana. Yeah, this meditation. Jadi setelah itu Buddha menciptakan satu kain putih ya, kain putih. Terus dia memberi instruksi meditasi kepada Culapantaka. Dia bilang, kamu sepanjang hari, setiap saat itu dalam batin itu merenungkan, kalau bahasa Palinya Rejoharana, sambil kain ini diremas-remas gitu. Jadi kata saya itu instruksi meditasinya sangat aneh ya. Remas-remas ini sambil Rejoharana sepanjang hari gitu. Rajo meaning is a dust, dirty one. Harana is a blend. Blend dirty one. So again at the time, this white color changing became the dirty. Morning dirty. he touching again. So sweat also coming like that. At the time, this became the dirty. This meditation. Rejo itu artinya debu atau artinya kotor ya. Harana itu menjadi ya. Jadi maksudnya itu kalau diremas-remas itu kan berarti lama-lama nanti kain yang putih itu akan jadi kotor. Karena ada minyaknya dari tangan kita kan lama-lama jadi kotor. Jadi itu bentuk objek meditasinya seperti itu. So this meditation and previous parami is a connection. So later I will say how the connection. Jadi meditasi yang seperti itu ada hubungannya dengan parami yang sudah dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Nanti akan Sayadaw akan jelaskan. So touching again this white cloth. At the time, this Rajoharana, and then this white cloth became the Tati. At the time, Buddha gave instruction using the religion to contemplate anicca, dukkha, anatta, asubha. At the time, before lunch, she ate arashi. Jadi dengan dikasih instruksi Rajoharana itu sambil diremas-remas kainnya, lama-lama kan jadi kotor. Nah, setelah jadi kotor itu Buddha muncul ke depannya itu dalam bentuk itu ya, dalam bayangan Buddha muncul, kemudian minta menginstruksikan dia untuk merenungkan itu. Contemplate anicca dukkha anatta. Merenungkan anicca dukkha anatta. Nah, setelah itu sebelum makan siang dia sudah mencapai tingkat kesucian arahat. So the whole monastery also before lunch they go to the Jaga house because invited Buddha and all Sangha. Except the Culapantaka. Culapantaka alone in the monastery. Jadi sebelum makan siang kan kemarin kan sudah diundang oleh Dayaka untuk makan siang di luar ya. Jadi mereka di wihara itu semua bhikkhu sudah pergi keluar untuk makan. Jadi di wihara itu sisa Culapantaka sendiri dia. So without eating, Culapantaka was trying. Rajoharana. Jadi pada saat itu tanpa makan itu Bante Culapantaka berusaha meditasi Rajoharana gitu. So in the Dayaga house, Buddha and many Sangha, maybe 500 Sangha in it. And then Dayaga offer Buddha and 500 Sangha. After that, after offering, Buddha say, oh, we have one bhikkhu, one more bhikkhu. Buddha say. At the time, Mahapataka say, Bante, no more bhikkhu. All Sangha are right here. Because he didn't know his brother already attained arashi. Jadi Buddha dan bhikkhu yang sangat banyak itu kan sekitar 500 ya katanya. Itu mereka sudah tiba di rumah Dayaka yang sudah yang mengundang makan itu, dan Dayaka ini pun sudah mendanakan makanannya kepada Buddha dan para sangha itu. Kemudian pada saat itu Buddha mengatakan,
oh masih ada satu biku yang ketinggalan, dia bilang. So he Tapi then is pada saat itu kemudian Bante Mahapataka mengatakan, oh Bante, sudah nggak ada biku lagi, semua sudah di sini, sangha semua ada di sini. Karena pada saat itu Bante Mahapataka itu dia belum tahu kalau adiknya sudah jadi arahat. so he then his younger brother already go home, he think. Ya, karena pada saat itu dia kira adiknya itu sudah resolve, sudah pulang ke rumah gitu. But Buddha knew, right? Buddha knew because Buddha giving instruction already. Buddha also knew Chulapataka already attained Arashit. So at that time, this Daga say, so I was sent to my waka to call this bhikkhu. At that time, Buddha also agree. At that time, this Daga sent that one waka to call the Chulapataka. So this waka reached to the monastery. At the time, 1,000 bhikkhu in the monastery. All are the same face, Chulapataka face. Because Chulapataka create 1,000 body at the time. At the time, he who is Chulapataka? He don't know. And then he come back home again, and then explain to the his boss. Oh, many bhikkhu in the monastery. So he didn't call. I don't know who is a Pantaka like that. At the time, Buddha say, never mind. Anybody you hold the hand and call Pandaka. At the time, this waka go back again the monastery, and he hold nearest the Bande, touching the hand and call the Jula Pandaka. At that time, become one only. Jadi kan itu karena Buddha tahu Bante Manpataka kan tadi kiranya adiknya sudah pulang dan sudah lepas jubah ya. Tapi Buddha tahu karena Buddha pagi hari sudah memberikan dia instruksi meditasi itu dan juga Buddha tahu kalau dia sudah jadi arahat, tapi abangnya itu belum tahu gitu. Nah, akhirnya Dayaka ini dia pun mengatakan kepada Buddha, Oke, Bante, saya akan kirim satu orang pelayan saya ke wihara untuk panggil satu biku yang ketinggalan itu. Nah, Buddha pun setuju. Nah, setelah pelayannya itu pergi ke wihara lagi untuk panggil satu biku itu, pada saat sampai di wihara, dia melihat ada banyak sekali biku, bukan satu, ada 1.000. Dan mukanya sama semua, mukanya Bante Chulapantaka, ada 1.000 orang ya. Nah, akhirnya dia pun bingung, yang mana ini yang asli. Kemudian karena bingung, dia pun balik lagi ke rumah dan dia lapor ke bosnya ya, ke Dayaka itu. Dia bilang di wihara ada banyak, saya nggak tahu yang mana yang harus diundang gitu. Nah, kemudian Buddha mengatakan, kamu nanti kalau sudah sampai di sana, kamu tarik yang paling dekat denganmu, pegang tangannya, kemudian panggil namanya gitu. Oke, nanti setelah itu kemudian pelayannya balik lagi ke wihara. Dari 1.000 itu dia mendekati yang paling dekat, kemudian dia pegang tangannya, kemudian dia panggil namanya, Bante Chulapantaka. Nah, dari 1.000 itu akhirnya jadi satu aja. Throughout 3 months, one stanza also cannot memorize person. Now can create the 1,000 body now. Jadi selama 3 bulan kan bahkan satu bait pun tidak bisa hafal ya. Tapi sekarang ini dia bisa menciptakan 1.000 badan ya, menciptakan 1.000 badan. So Buddha knew, no, this person, even though he cannot memorize, he has a parami, to attain arashit, and also to get a second power also. Jadi Buddha tahu ya, meskipun dia tidak bisa menghafal dan terkesan bodoh ya, tidak bisa menghafal, tapi Buddha tahu dia punya parami yang bisa mendukungnya untuk mencapai tingkat kesucian dan bisa mencapai kekuatan batin juga. So such kind of person, why cannot memorize one stanza within 3 months? Because akusala karma at that time disturbance. Because previous life he very sharp person. At that time he criticized to other who is a very poor knowledge. This paragraph I can memorize within a few minutes. Why you memorize one day? Like that.
he criticize to other. Such kind of the akusala karma is cannot memorize this. Jadi kenapa dia itu tidak bisa menghafal satu bait? Ya, kenapa sangat seperti itu ya? Jadi karena ada aku salah kama yang menghalanginya. Jadi di kehidupan sebelumnya itu dia adalah seorang yang sangat pintar, yang kebijaksanaannya tinggi ya. Jadi dia mengkritik mereka yang uh, yang yang lebih bodoh gitu ya, yang tidak terlalu pintar. Jadi seperti misalnya dia mengatakan kenapa satu bait ini kamu nggak bisa hafal, saya cuma perlu beberapa menit aja hafal. Kamu sampai butuh satu hari gitu, seharian gitu. Jadi dia mengkritik orang yang nggak terlalu pintar ya, karena kama itu. I also not criticize to all something lah, no. Please try. Jadi saya mengatakan beliau tidak mengkritik ya, tidak mengkritik para samanera ya. Beliau cuma minta kalian berusaha gitu. I criticize maybe this like I may be very poor person. Jadi kata saya kalau misalkan sekarang ini saya mengkritik kalian, berarti mungkin nanti kehidupan selanjutnya itu kehidupan saya ya tidak akan bagus gitu. This akusala karma vipaka may be removed by the Ariya Mega. Ariya Mega arrives or finished, so he can memorize at that time. Jadi akusala karma ini terhapuskan oleh Arya Maga ya. Jadi setelah mencapai Arya, jadi mencapai arahat, akusala karma ini hilang, dia jadi bisa menghafal lagi. So because the meditation made the wisdom open. Jadi dari cerita ini bisa disimpulkan kalau meditasi itu bisa membuka pikiran. So why Buddha gave this meditation, Rajoharana? in the 40 meditation, I never see this meditation, Rajoharana meditation. Jadi pertanyaannya kenapa Buddha kasih instruksi meditasinya ini Rajoharana ini? Jadi dari 40 subjek meditasi itu nggak ada meditasi ini. Selling want to try Rajoharana. Very easy, right? ada saya yang mau coba nggak meditasi ini Rajoharana, sangat gampang kata saya. Okay, my white tissue now become now dirty now. Not white now, become now dirty now. Sorry dirty. Tomorrow more dirty. Jadi saya bilang ini sekarang tisu yang putih tadi sekarang sudah mulai kotor ya. Because this cloth is connecting with the body. Because this body, this become the dirty. This is a connection. Ya itu kain tisu ini bisa kotor tuh karena tisu ini kontak langsung dengan kulit ya. Jadi karena kontak dengan kulit akhirnya dia jadi kotor. So because this body really asubha. Asubha. Oleh sebab itu sebenarnya tubuh ini adalah asubha ya. So in previous life also, at the time he is a king, the king. At the time he traveling on the way. Traveling time on the way he used a white cloth and he wet his face. And then his white clothes became the dirty. This is parami, his previous parami. After seeing his white cloth, this white cloth is previous very white, now become dirty because of my body. This is a parami, this is his parami. Jadi cerita paraminya di kehidupan sebelumnya itu pada saat itu dia terlahir menjadi raja. Kemudian dalam suatu perjalanan karena mungkin karena itu ya, karena berkeringat akhirnya raja ini dia mengeluarkan satu kain putih. Dia mengelap wajahnya. Nah, setelah mengelap wajah, dia melihat kain putih ini jadi kotor. Dan kemudian dia merenungkan, kain yang tadinya putih bersih, jadi kotor tuh gara-gara badan saya, dia bilang. Karena merenungkan itu aja, akhirnya jadi parami. So, this white cloth is related to his asubha body. So, my body is asubha. And also this cloth also not
permanent, always changing the color now. So here's a anicca perception also. Jadi karena menjadi kotor karena kena badan ya. Jadi di situ perenungannya adalah badan kita adalah asubha. Jadi itu hubungannya ada. Jadi dia menjadi kotor karena kena badan. Dan yang kedua, tadinya kain ini putih, sekarang jadi kotor. Jadi kan ada anicca di situ, ada persepsi anicca, tidak kekal, berubah ya. So our Buddha knows such kind of his attention in the past life. Jadi Buddha tahu ada di kehidupan lampaunya ada kejadian seperti itu dan ada kamannya di situ. So Buddha gave that this Rajoharana meditation. Rajoharana. Jadi oleh karena itu Buddha memberikan instruksi meditasinya itu yang ini Rajoharana sambil meremas itu kain putih. So because every time you also watch your clock, right? At the time you have to reflect. This clock is 2 days ago very clean, now very dirty now because of my body. No, at that you should reflect. At that you can get parami. No, asubha perception, no, and also anicca perception. Jadi oleh karena itu Sayadaw menyarankan pada setiap kita cuci baju ya, cuci baju atau cuci jubah, ya kita juga bisa merenungkan hal yang sama ya. Jadi kita bisa merenungkan, oh 2 hari yang lalu atau kemarin ini baju ini masih bersih, sekarang sudah kotor ya. Jadi dengan merenungkan itu kita bisa dapat persepsi asubha sama anicca karena tadinya bersih jadi kotor gitu. Itu dapat parami juga. So asubha also under the dukkha characteristic. No? Asubha is under the dukkha characteristic. No? And also every time see the impermanent, at that time also dukkha characteristics appear, and also another characteristic also automatically appear, not so difficult. No? Jadi kata Sayadaw, asubha itu masuk dalam karakteristik dukkha ya. Dan yang kedua anicca itu, karena kita melihat perubahan itu. Jadi karena dia berubah, akhirnya kan juga dukkha juga. Nah, jadi sudah ada dukkha, sudah ada anicca, dan anatta itu juga jelas kayak. Jadi itu lebih mudah direnungkan. So another characteristic can get the listening the Buddha Dhamma also can get easily. Buddha time, Buddha dispensation time. Another lakkhana. Jadi untuk karakteristik anatta ini bisa didapat, bisa didengar ya, didengarkan tuh pada zaman adanya ajaran Buddha ini. So luckily is Chula Pandaka met with the Buddha, no other person. Other person cannot help him. Only Buddha only can help. Jadi untungnya Bante Chula Pantaka ini bisa ketemu dengan Buddha ya, karena hanya Buddha aja yang bisa menolong dia. Tidak ada orang lain yang sanggup. Because Buddha know, this Chula Pandaka may be attained Arashi this morning. Buddha easily know. So because Buddha gave the instruction. Jadi karena Buddha tahu ya, Bante Chula Pantaka ini dia akan menjadi arahat pagi ini, gitu. Dan karena itu Buddha memberikan dia instruksi. So because the one who met with the Buddha is very very lucky person. Jadi oleh karena itu bagi mereka yang bisa ketemu dengan Buddha itu adalah orang-orang yang sangat beruntung. But we do not have such kind of the power. So we just testing Udi Yogi. Sometimes wrong, sometimes right like that. Jadi kata Sayadaw itu tidak punya kekuatan seperti Buddha ya. Jadi cuma sanggup untuk mengetes saja, coba-coba dulu. Jadi kalau kadang bisa tepat, kadang bisa nggak tepat juga. Even Sariputta also wrong, right? Giving meditation to the stars. So we are very easy to wrong. Don't worry, we do wrong. Jadi bahkan Sariputra pun salah ya memberikan instruksi meditasi itu ya. Jadi apalagi kita gitu. Jadi ya kalau salah ya itu masih oke. Gitu. Because the Pausalogy always say nowadays yogi must be clever. Yogi should be listen Dhamma and study the all meditation 40 subject.
for 0. After that, decide yourself. So you say like that. This meditation you like at the time, maybe you are this parami, previous parami. It's a Pausauji recommendation. Jadi memang oleh karena itu Pak Ustadz Doji juga merekomendasikan ya. Jadi para yogi itu seharusnya banyak belajar supaya pintar gitu. Jadi belajar semua objek 40 meditasi itu dipelajari dan dilatih. Mana yang paling kita senangi gitu, mana yang paling cocok dengan kita. Nah, kalau kita senang satu objek itu biasanya kemungkinan itu kita punya sudah latih di kehidupan sebelumnya. Jadi oleh karena itu ya Pak Ustadz Doji merekomendasikan hal yang seperti itu. So in this retreat also we are open. If you are not this 5 meditation, you have to try more meditations so you can request. Jadi di masa retret ini juga saya Daukun mengatakan terbuka ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak puas dengan 5 objek meditasi ini, boleh minta objek meditasi yang lain masih bisa. Ada 40 totalnya. Okay, your question you may ask. No question, I will continue. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Kalau nggak ada pertanyaan saya akan lanjut. Try out only, not beaten. Just say speak only. If I is a Mahabharata, I will send this younger brother to Buddha. He forget to send a younger brother to the Buddha. Because same monastery stay together, right? Maybe monastery may, even though very big, easy to send to. Or one day my younger brother cannot memorize one stanza, even one stanza within 3 months. What happened one day like that? Can inform to the Buddha. So this Mahabharata did not do like that. Jadi pertanyaan dari saya Bante Mahapataka pada saat itu kan sudah arahat, ya. Tapi kenapa dia masih melakukan hal yang kurang cocok gitu istilahnya ya, mengusir gitu kan, mengusir biku kan kurang cocok. Kenapa? Terus kata saya tahu, mungkin dia lupa. Karena kalau misalnya saya tahu pada saat itu kalau saya tahu ada di posisi Bante Mahapantaka itu, beliau akan akan merekomendasikan supaya adiknya ini ketemu dengan Buddha dan dia akan bertanya kepada Buddha, Bante kenapa adik saya tidak bisa hafal bahkan satu bait pun ya, karena kan Buddha tahu semuanya. Wandami Bante, saya mau menanyakan kalau Mahapantaka tadi kan sudah arahat. Nah, kalau tidak salah memaksa seseorang untuk lepas jubah itu kan karma karena dia arahat kan tidak akan berbuah lagi. Bagaimana kalau itu yang melakukan tuh yang belum mencapai kesucian? Karma apa yang akan diterima dan karma apa juga yang mungkin dilakukan oleh seseorang itu sampai dipaksa untuk lepas jubah. Dan misalnya kita melakukan kayak ibaratnya bullying gitu ya, membuat seseorang menjadi depresi atau sakit atau bahkan meninggal, itu karma apa? So the question is, Bhante Mahapantaka is already arahat. Mahapantaka already arahat, and so when he driven out a bhikkhu, there's no akusala karma because he already arahat. But what if it's a lay people that he asks a bhikkhu to disrobe like that? What karma for that people? And the second question, what is the karma because of someone like Chulapandaka, a bhikkhu was forced to disrobe. What karma he has been done? And because Arahant is no kusala akusala, only kriya only. So his intention also may be not bad intention, I think. You go back home and you do Dana Sila Bhavana as a layman. There's a more beneficial for you like that. Not bad intention, because she thinks my elder brother very poor knowledge. One stanza also cannot memorize. This is not possible like that. Nowadays also one stanza maybe one day very easy. 3 months, one stanza 3 months cannot memorize. So this he very disappointed his elder brother. So because this he think not possible to attain Megaphala. So better
to go home and make the dana sila bhavana, because they are rich family like that. Rich family, and also can take care of father, mother, and also take care of the business, and also can support the Buddha Sasana. This is his intention, elder brother intention. So this we cannot call akusala. Jadi Sayadaw mengatakan Bante Mahapantaka kan sudah arahat, jadi dia tidak melakukan kusala atau akusala lagi, hanya kiri aja. Tapi sebenarnya niat Bante Mahapantaka ini adalah baik, ya pasti baik ya. Karena mungkin bisa kita bayangkan ya. Jadi seseorang itu disuruh hafal satu bait aja yang gampang selama 3 bulan tidak bisa gitu. Itu kan berarti Bante Mahapantaka ini merasa daripada begini lebih baik itu kalau dia pulang ke rumah bisa melakukan sila dana sila itu berdana kepada itu, dan bisa menyokong orang tua juga. Mereka dari keluarga kaya, jadi dia juga bisa melanjutkan bisnis, dan juga nanti dia juga bisa menyokong Buddha Sasana gitu. Itu lebih baik daripada dia ini di sini nggak ngapa-ngapain gitu. Dan Bante Mahapantaka ini merasa dia ini nggak ada harapan, nggak bisa mencapai apa-apa gitu, karena satu bait aja nggak bisa hafal, apalagi mau mencapai sesuatu kan. Ya itu niatnya seperti itu. So our dispensation, we need the Dayaka also. All Dayaka become bhikkhu other than who will offer. And also we need the Kapiya also. Right? So because Buddha sometimes say, Ubo inyonya nisita. Dayaka and bhikkhu, each other depend. At that time, our dispensation very close. Jadi saya menambahkan, jadi di Buddha Sasana ini kita juga butuh Dayaka dan kita butuh Kapiya juga. Jadi kalau semua Dayaka dan semua Kapiya jadi bhikkhu, siapa yang menyokong gitu. Jadi oleh karena itu Buddha juga ada mengatakan satu kalimat yang tadi, yang artinya itu Dayaka dengan bhikkhu ini saling bergantung satu sama lain. Dengan demikian maka Buddha Sasana ini akan berkembang, akan tumbuh berkembang. So because this, sometimes we also allow some people to disrobe. Because he not happy in the bhikkhu life. He not happy. At the time, okay, you are not happy, you want to disrobe, okay, you go home and you make the kapiya. Because you must be God bhikkhu or God kapiya, either one only. Or God kapiya or God dayaka or God bhikkhu. If you are not happy, God bhikkhu, okay, you try the God kapiya or God dayaka. It's also beneficial for our dispensation, sasana, right? Jadi oleh karena itu kita ini tidak akan melarang kalau misalnya ada yang mau lepas jubah ya, karena dia tidak happy, tidak bahagia kalau dia berjubah gitu. Jadi pilih, kalau tidak bisa menjadi bhikkhu yang baik, ya kamu bisa lepas jubah akhirnya jadi kapiya yang baik atau jadi dayaka yang baik ya. Jadi dengan demikian bisa jadi kapiya atau jadi dayaka yang baik juga bermanfaat juga untuk Buddha Sasana ini. So my parent has a 5 sons, no daughter. We are all brother only, 5 brothers. All brother already ordained. I alone stay there continuously. All are already distro and they marry already. So because I also allow, okay, you want to distro, and they marriage, and they support a lot to me like that. Very good. Jadi kata Sayadaw punya saudara kandung 5 bersaudara ya, semuanya laki-laki dan semuanya sudah pernah ordain jadi bhikkhu gitu. Tapi hanya Sayadaw yang bertahan jadi bhikkhu sampai sekarang. Jadi empat saudara yang lainnya itu semua sudah disrupt. Jadi Sayadaw mengatakan ya kalau memang mereka mau lepas jubah ya silakan lepas jubah, karena mereka mungkin tidak happy jadi bhikkhunya. Jadi akhirnya mereka lepas jubah dan semua sudah menikah. Nah sekarang mereka semua itu menyokong Sayadaw gitu. These 4 brothers, they also marriage and can get more power because another 4 sisters can get 4 brothers and 4 sisters, so they have powerful supporting.
Jadi karena empat saudara ini menikah, jadi kan punya empat saudara perempuan ya, saudara ipar maksudnya, ada 4 ipar. Jadi Saida Ukun ini banyak penyokongnya kuat ya, ada 4 laki-laki, 4 perempuan ini sangat kuat penyokongnya. Yes, Sally came out of 5 sisters, right? 5 sisters, 4 sisters already ordained, right? Four sisters already ordained, but 2 sisters only now permanent. 2 sisters already disroot, right? Yes. 4 sisters lah. Yeah, 4 sisters ordained. 2 sisters already disroot in America, both America now. So they also already married and support a lot now. Powerful. 5 sisters, 4 sisters already ordained. Sally. Kema. This year Sally came out. Oh. Binan Sally came out. Jadi Saido menceritakan, jadi Sally Kema ini kan dia punya 5 bersaudara, perempuan semua tapi. Dari 5 ini 4 sudah pernah ordain ya. Dari 4 ini yang jadi Sally sampai sekarang sisa 2 ya. Jadi yang 2 lagi sudah menikah gitu dan tinggal di Amerika. Jadi kata Saido ya, Sally ini juga penyokongnya juga kuat, ada 4 yang menyokong, jadi penyokongnya juga kuat. All 4 Sally ordained in Nepal. Now 2 Sally came as Vira only. Remain now 2 Sally already. Nikama and Pinya already disroot. Jadi dari 4 Sally semua ordain di Malamin Pao, hanya sisa 2 aja. Ya. So I meaning is Arahant no akusala karma. Don't worry for Arahant. Don't worry for Arahant. Nah. Jadi saya bilang menambahkan, jadi untuk seorang arahat itu tidak melakukan akusala karma ya. Jadi bagi mereka yang sudah jadi arahat nggak usah khawatir gitu. Okay. He has one question. Yang bullying ada dia. Ya, bagaimana kalau yang melakukannya itu umat yang atau seseorang belum mencapai kesucian? If the one that asked for this robe is a lay people. Not lay people, as not a putujana. Now some mother they request, son, you disrobe and continue your education, because he's very young. So mother intention is a good intention because his education not yet finished, right? Other than she want to call his son to continue the education. So this also not akusala, I think. But this son decide, I will continue or I will disrobe. Depend on the son. Ya, jadi di zaman sekarang pun ada orang tua ya, khususnya ibu yang kadang meminta anaknya itu untuk disrobe. Mungkin karena pendidikannya belum selesai gitu. Jadi itu juga bukan akusala karma, karena niatnya itu sebenarnya baik gitu kan. Niatnya juga bukan niat jahat, maksudnya gitu ya, bukan niat jahat. Jadi tapi kalau seperti itu tergantung anaknya. Anaknya itu yang biku ini yang memutuskan apakah dia mau lanjut jadi biku atau dia mau disrobe gitu. Itu tergantung dari orangnya gitu. If the intention is not good, how the karma, how is the karma? How intention? Like apa tadi seperti apa? Bagaimana kalau yang memaksa atau menyuruh untuk lepas jubah itu kebetulan bukan keluarganya atau orang lain, tapi yang mungkin niatnya kayak melecehkan atau merendahkan atau gimana gitu. Ada, kalau tidak salah tahun lalu saya pernah mendengar sepintas bahwa seseorang yang memaksa orang lain untuk lepas jubah itu ada karma buruk, tapi apanya itu saya kurang begitu paham berarti. Jadi niatnya itu memang tidak baik gitu, agak kayak merendahkan. So the intention is not good. It's like looking down at him like that. Make him depressed. Yeah, no need to bullying. Judge appear this intention also starting the akusala. This akusala mind. Yeah, because akusala mind, the akusala karma.
Jadi kata saya itu jangankan dilakukan ya. Terpikir aja itu sudah aku salah. Even though not try out, such kind of thought is akusala karma. Jadi sudah berpikir seperti itu sudah aku salah karma gitu. Itu sudah pasti aku salah karma. Like that. Oh, this Samanera is a very, very poor family coming like that. Oh, very inferior person. Such kind of intention is akusala. Jadi kalau kita berpikir, oh Samanera ini dari keluarga yang sangat miskin nih gitu. Nah itu juga sudah aku salah. Ya. Gitu. Okay, new question ini. Nah. One more saja. One more. One more. Bante, sebelumnya kan ada dibahas 8 kondisi di mana tidak bisa mencapai kesucian. Salah satunya itu alam binatang. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kalau naga itu termasuk alam apa? Alam dewa atau alam manu, dan apakah bisa mencapai kesucian atau tidak? Terima kasih. So the question is, can naga attain arhanship? Naga. Naga is an animal. Ahituka cannot attain. Naga itu termasuk binatang, ahetuka ya. Jadi nggak bisa. Tapi kalau yang Dewa Catu Maharajika kan salah satunya naga, Bante. Catu Maharajika Dewa, one of them is a naga. Yes. Even though they can create the human body, naga, so they cannot attain in this life because there's ahituka patisandi. He can create the human being. Sometimes they pretend that human being and they ordain as bhikkhu. Because this for sleeping time, he cannot create the human body. At that time, become the snake body. Sometimes the whole kuti are full of their snake. Some people very free. Oh, this kuti full of the snake like that. Because naga body very big, right? Some kuti are full of the snake body like that. Because sleeping time, their creation is a cancellation. Because this after the Buddha not allow the animal to ordain naga, especially naga. Jadi ya kata saya itu naga meskipun dia dewa satu Maharajika dan dia bisa menjelma menjadi manusia, dia tetap nggak bisa mencapai apa-apa karena dia ahetuka, tidak punya akar ya. Jadi di cerita di zaman dulu pun ada bhikkhu ya ada naga yang menjelma jadi manusia, kemudian dia ordain jadi bhikkhu gitu. Jadi setelah jadi bhikkhu, tapi pada saat tidur dia balik ke tubuh aslinya jadi ular gitu kan. Jadi pada saat tidur di kuti dia jadi ular, kemudian teman bhikkhu yang lain pada saat mau masuk dia lihat kutinya jadi ada satu ular besar gitu, dia kaget gitu. Jadi setelah aturan itu, jadi setelah ada itu maka Buddha membuat aturan binatang tidak boleh diordain jadi bhikkhu, khususnya naga. One more question, sir. Yakha, some are Tituka can attain Sotapanna also, like Alavaka Yakha. Kalau untuk Yakha bisa ya, karena beberapa ada yang jadi Tihetuka atau 3 akar. Misalnya Yakha Alawaka, dia mencapai Sotapanna. Yakha like human being. Human being also 3 root, 2 root, Ahituka possible. Yakha also like 3 root, 2 root, or no root. Jadi saya itu menambahkan Yakha itu seperti manusia ya, ada yang terlahir 3 akar, ada yang 2 akar, ada yang nggak punya akar. Shadow, I would like to ask, for an ordinary disciple, is it written in the sutta or commentary the limit how they can foresee their past and future like that? For example, is it written in the sutta or commentary that how many Buddha they can see, or how many the broken and the reappearing? Or how many past life? How many past life? Yeah. Is it written the limit for ordinary disciple, or it's depend on the param?
if they have second power, they can see their parami starting point. Maybe for Yasodhaya also, Yasodhaya is number one, the Pobeni Vasanusati Abhinyana, number one lady. He is the best, foremost person. So she can see many Buddhas, many previous Buddha duration like that. So because this, before Mahaparinibbana, Yasodhaya informed to the Buddha, I made the parami for you, not only for Asinchaya and 100,000 kappa. Beyond that, for Asinchaya also, I already tried for you. So this means that she can see more than for Asinchaya, like that. So because the starting point, what light is starting the parami like that, and then she can know like that. So this also our Buddha dispensation only. Buddha dispensation, the Buddha Nivasanusati Abhinyana very powerful. Because the Arata Mega is already open the wisdom. So Ariya person, second power, you can see more like that. So ordinary person is enough, a few light also enough, a few light. No need to many light. Like the frog Deva, you know frog Deva. Frog Deva, before Deva, he is a frog, listening the Dhamma of Buddha. At that time, Buddha sweet, very superior and very sweet voice, listening. He doesn't understand the meaning of the Dhamma. At the time, he died because one of the Gong using the walking stick, touching to his body, and then he died. During listening time, at the time, because this Saddha, the Buddha voice, Kusala Kama, using the Buddha voice object, he reached to the Deva world, and then I began the frog Deva. After that, he reflect, which kind of Kusala Kama produce my life, because his machine very big, and also many wife together, and many property. At that time, he know, because I'm listening the Buddha voice. At that time, Buddha Dhamma not yet finished. At that time, he came down from the Deva world, and he listened, say Dhamma. So one Dhamma, two light. One Dhamma, two light, floor light and Deva light. After listening, he became the Sotapanna. So one light only, his parami is one light only at the time, right? This two light also only one Dhamma only. Within maybe 2 hours, maybe tomato maybe 2 hour, 3 hours. Within 3 hours, his parami is very perfect. So ordinary arahant is no need to see so many light, I think. Jadi pertanyaan Sally tadi untuk murid yang biasa itu di dalam Tipitaka ada nggak menjelaskan mereka sanggup melihat masa lampaunya itu seberapa jauh kehidupannya. Terus saya menjelaskan kalau di zaman Buddha itu ada yang namanya Yasodhara itu dia adalah bhikkhuni yang paling terkenal dalam hal Pubeniwasa. Kemampuan Pubeniwasa ini dia mampu melihat kehidupan masa lampaunya itu sangat jauh. Jadi pada saat Buddha Parinibbana itu, sebelum Buddha Parinibbana, Yasodhara ini ada mengatakan kepada Buddha, dia bilang, saya membantumu mengumpulkan parami bukan cuma selama 4 asankheya kappa dan 100.000 kappa ini aja, dia bilang. Tapi itu sudah lebih dari itu. Dengan dia mengatakan seperti itu kan tandanya berarti dia sudah bisa melihat lebih dari 4 asankheya kappa yang lalu dia bisa melihat. Nah ini berarti kan luar biasa ya artinya. Tapi kata saya untuk yang murid, untuk kita yang biasa-biasa ini tidak perlu melihat sejauh itu. Nah tadi saya juga menceritakan sebuah cerita kodok yang menjadi dewa itu, kodok yang menjadi dewa. Jadi ceritanya
pada saat kehidupan kodok ini, dia menjadi kodok dan dia mendengar Buddha Dhammato. Buddha memberikan Dhammato, dia mendengar suara Buddha. Suara Buddha kan sangat merdu dan sangat superior ya, sangat luar biasa. Dia sangat senang mendengar suara itu, meskipun dia nggak ngerti artinya. Buddha ngomong apa dia nggak ngerti, tapi dia punya keyakinan atas dengan suara ini. Nah, pada saat itu ada yang berjalan menggunakan tongkat. Tongkat ini memencet badannya itu, akhirnya dia mati. Ya. Tapi karena kusala kama sadanya terhadap suara Buddha itu, akhirnya dia terlahir menjadi terlahir di alam dewa. Dan di alam dewa itu, dewa ini juga dia sempat penasaran, kama baik apa yang membuat saya terlahir menjadi dewa, dia bilang. Karena di situ istananya itu sangat besar dan juga banyak harta di dalamnya, banyak perempuannya istrinya juga banyak, ya. Jadi dia heran, perbuatan kama baik apa yang menyebabkan saya punya hal seperti ini. Kemudian dia merenungkan, oh rupanya sebelumnya saya adalah kodok yang mendengarkan Dhamma Buddha dan punya sadar kepada Buddha. Pada saat itu juga dia turun dari alam dewa turun ke alam manusia. Pada saat itu Dhamma Talk-nya Buddha belum selesai. Jadi pada saat dia dengar Dhamma Talk awal kan dia jadi kodok, meninggal langsung terakhir di alam dewa. Nah jadi dewa ini dia turun, dia dengar Dhamma Talk-nya itu, lanjutkan mendengarkan Dhamma Talk itu. Setelah ceramah Dhamma itu selesai, dia menjadi Sotapanna. Jadi Sayadaw menambahkan, jadi satu sutta didengar oleh dua kehidupan gitu. Tapi di sini yang ditekankan oleh Sayadaw bukan itunya, tapi parami yang menyebabkan dia untuk mencapai itu sangat dekat, cuma satu kehidupan yang lampau. Satu kehidupan yang lampau dia melihat paraminya ini karena parami ini akhirnya di kehidupan selanjutnya menyebabkan dia menjadi seorang Arya gitu. Jadi untuk kita yang biasa-biasa tidak perlu melihat sampai terlalu jauh itu maksudnya. So important is without knowing past life, cannot understand the dependent origination. So this Lord Deva also he know the past life, right? And also for Deva, they had Deva Chaku. If he want to see, maybe some past life also can see at the time. So during the matter of time, maybe he will see some past life also partially. Now this is also possible because during the matter of time, Buddha may be giving the full novel truth like that, the method. At the time, dependent origination also Buddha explain maybe at the time. At the time he can follow the Dhamma and he can see the some past life also. One life is sure because he know past life and flock. Because avijjatana, upadana, no, sankhara karma is there, just listening the motto. This kusala karma produce the deva life. So at the time can be made the dependent origination. Jadi Sayadaw menambahkan, jadi mungkin pada saat dia mendengarkan Dhamma Talk dari Buddha, dewa ini juga dia merenungkan kehidupan lampaunya yang lain, bukan cuma yang kodok itu aja. Bukan cuma satu kehidupan pada saat dia menjadi kodok ya, tapi juga kehidupan yang sebelumnya. Karena dewa itu kan punya tiba caku ya, punya mata dewa. Jadi mereka bisa, kalau mau tuh mereka bisa melihat kehidupan sebelumnya. Tapi tidak semuanya, sebagian aja. Dia melihat kehidupan sebagiannya. Karena pada saat itu mungkin Buddha pada saat itu sedang menjelaskan Dhamma tentang 4 kebenaran mulia dan hukum sebab akibat. Jadi dari dengan melihat kehidupan masa lampaunya, dewa ini dia juga bisa mengerti hukum sebab akibat, kenapa dia menjadi dewa, kenapa dia menjadi kodok. Nah, akhirnya di situ matang dia, pengetahuannya matang. Jadi maksudnya di sini Sayadaw mengatakan tanpa bisa melihat masa lampau kita tidak akan bisa mengerti sepenuhnya hukum sebab akibat. So that time, this Lord Deva attained Sotapanna. At that time he very happy. This also one cause. Because he became the close to the Deva, right? And also he can listen the Dhamma and he understand. At that time he very happy. This happy mind made that his Sotapadimagga. And also in the Visuddhimagga and Martika say,
Kamatanisa, Vipakatanisa, Ekadesa to Janitavan. So the yogi, the meditator, shows no karma and vipaka partially. Ekadesa domine is not all. Or Sabina Saban, all is not possible. So ordinary Savaka just see the partialities and Ekadesa. Ekadesa meaning is a sum. This sun is how many sun we not limited. Maybe 2 light also possible, 3 light also possible, many light also possible. This meaning. No? Ekadesa. Eka desa. No? Eka is one. Eka and desa and then become the sum. So one and sun are different. So like that, among the many coconut, maybe one red coconut like that, coconut fruits. Okay, you take one coconut at a time. This kapiya take one only. And then I order, oh kapiya, please take some coconut. And then he will take maybe 3 or 5 or 10 like that. Right? No one. So Eka and Ekadesa not the same. Ya, jadi saya menambahkan ya, bahkan di dalam Visuddhimagga dan Mahatthika itu dituliskan kalau kita perlu memahami kama dan vipakanya, kama dan akibatnya gitu, kama dan akibatnya. Tapi tidak seluruhnya, tidak perlu memahami semuanya, karena tidak mungkin kita bisa tahu semuanya itu secara detail. Tapi di situ ditulisnya kita perlu tahu sebagian atau beberapa gitu. Artinya sebagian beberapa itu mungkin beberapa kehidupan yang lampau, apakah 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak perlu tahu sampai semuanya gitu. Tapi perlu tahu. So to become Sotapanna, have to remove 2 wrong view. One is Sassata Ditti. One is Uchita Ditti. Sassata Ditti. Internalism. That's Sassata. Sassata is a permanent wrong view. Or Atta is permanent. Only move to one life to another life. This Atta is permanent. He changed the body only. Like some Chinese, they believe like that. Atta never destroy. He moved this body to another body like that. So this called Sassata Ditti. Jadi untuk mencapai tingkat kesucian Sotapanna itu harus melenyapkan 2 hal. Yang pertama adalah Sassata Ditti, yaitu pandangan salah tentang jiwa yang kekal ya. Jadi pandangannya ini biasanya di orang Chinese yang ada ya. Biasanya mereka percaya itu ada jiwa yang kekal, dan jiwa ini kalau tubuh ini meninggal, nanti jiwanya ini pindah ke tubuh yang lain gitu. Jadi ada satu jiwa yang pindah-pindah di tiap kehidupan gitu. So this Atta also created by another permanent Atta, creator Atta. Creator Atta create this created Atta. That's what they believe. So at the time, understanding this Tibetan organization, Paticca Samuppada, at the time, no Sassata Ditti. No. Jadi bukan cuma jiwa yang kekal itu ya juga, tapi mereka juga percaya ada sesuatu yang menciptakan jiwa ini. Jadi ada penciptanya dan ada jiwa yang diciptakan gitu. Jadi kata Sayadaw, dengan memahami hukum sebab akibat dengan menyeluruh ya, kita pandangan itu akan hilang, pandangan salah. So in the samsara, nobody create to you, you create yourself. Jadi kata Sayadaw, di alam samsara ini tidak ada yang menciptakan kita ya, kita yang menciptakan gitu. So now also you are create your karma now for this life or for samsara. If you are not yet attained arashit. Jadi artinya kita yang menciptakan karma kita sendiri dalam alam samsara ini, selama kita belum mencapai tingkat kesucian arahat. You can create. You are skillful. You are very scared to create, and then you can get a beautiful life in future. Jadi kalau misalnya kita sangat pintar ya, maksudnya pintar dalam
untuk bikin karma-karma yang bagus, nanti di kehidupan selanjutnya kehidupan kita juga akan bagus. You are not skillful, you are always dosa, and then you are this time maybe ugly lady. Jadi kalau kita tidak ahli, tidak pintar dalam itu bikin karma yang baik, misalnya kita selalu benci, selalu dosa sama orang, nanti kehidupan selanjutnya akan jadi jelek gitu. So because always smile, always smiling. Nah, Jadi oleh karena itu selalu tersenyum, kata Sayadaw. There are also 7 kind of dana, very cheap dana. No need use the money. Without using money, there are 7 kind of dana. One is smiling. Offer you a smiling to Allah. This is number 1. Jadi Sayadaw mengatakan ada 7 macam dana yang tidak menggunakan uang, jadi gratis ya. Yang pertama adalah senyum. Senyuman ini termasuk dana, senyum. Number 2 is a proper speech, sweet speech. Yang kedua itu perkataan yang pantas, yang tepat ya, yang pantas, yang bagus gitu. Okay, another 5 I don't remember. Maybe tomorrow. Sisa yang 5 Sayadaw lupa. Nanti besok. 5 lagi besok. Sayadaw lupa. Okay. Ettavata ja'ame sambaram punya sambaram sabbe dewa numodantu sabba sampati sediya. Ettavata ja'ame sambaram punya sambaram sabbe buddha numodantu sabba sampati sediya. Ettavata ja'ame sambaram punya sambaram sabbe satta numodantu sabba sampati sediya. Idame nyatina hotu sukhita hontu nyataya. Idame nyatina hotu sukhita hontu nyataya. Idame nyatina hotu sukhita hontu nyataya. Idame punya asawekaya hotu. Idame punya nibbanasa paccaya hotu. Mama punya bagan sabba satana bhajimi. Te sabbe me sama punya bagan labandu.